Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wiranto. Selamat datang pada Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan paper mengenai estimasi cadangan panas bumi menggunakan software geovolumetric pada lapangan X. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh Ring of Fire. Namun, hal itu menjadikan Indonesia mendapatkan keuntungan, yaitu merupakan negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Nah, menurut catatan terbaru dari Badan Geologi pada tahun 2020, cadangan panas bumi Indonesia sebesar 23,9 gigawatt. Nah, cadangan panas bumi ini sangat penting untuk dilakukan perhitungan karena pada penentuan cadangan pada suatu lapangan panas bumi sangat penting karena untuk menentukan kepastian dalam energi yang dapat diambil suatu pembangkit dan untuk mengetahui keekonomisan dari suatu lapangan panas bumi. Nah, untuk melakukan perhitungan cadangan salah satunya yaitu menggunakan volumetrik. Namun tidak semua perhitungan cadangan menggunakan volumetrik. Nah, untuk melakukan perhitungan volumetrik, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu sumber daya dan cadangan panas bumi. Untuk sumber daya yaitu besaran energi yang dihitung menggunakan standar ilmu kebumian yang memungkinkan dapat dimanfaatkan, sedangkan cadangan panas bumi yaitu besaran energi yang dihitung menggunakan parameter ilmu kebumian, tapi lebih rinci lagi dan diberikan oleh data sumur bor dan dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan secara real. Nah, sumber daya panas bumi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya spekulatif dan sumber daya hipotesis. Untuk sumber daya spekulatif sendiri, yaitu sumber daya dengan tingkat kepastian atau tingkat keyakinan yang sangat rendah. Nah, karena sumber daya spekulatif ini perhitungannya menggunakan perhitungan manifestasi yang berada di permukaan, geologi permukaan, serta berdasarkan dari struktur geologinya. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber daya hipotesis, merupakan sumber daya yang dapat dihasilkan dari data pengamatan kondisi geologi, seperti pembuatan peta cerita dan geomorfologi, serta melakukan pengukuran geokimia dan geofisika. Nah, pada sumber daya hipotesis ini dapat dihitung menggunakan metode kandungan panas atau volumetric stored heat. Nah, untuk cadangan panas bumi sendiri yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu cadangan mungkin, cadangan terduga, dan cadangan terbukti. Untuk cadangan mungkin sendiri yaitu kelas cadangan dengan mengestimasi potensi energi dari suatu lapangan pada hasil survei geologi, geokimia, geofisika, dan sumur landian suhu. Nah, pada perhitungan cadangan mungkin ini didapatkan juga skala peta yaitu sebesar 1:25.000 sampai dengan 1:50.000. Nah, pada kelas ini juga suhu reservoir sudah didapatkan berdasarkan data kimia fluida, manifestasi panas bumi yang berada di permukaan, dan berdasarkan sumur landian suhu. Nah, pada cadangan mungkin ini dapat dihitung menggunakan metode kandungan panas atau volumetric storage. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cadangan terduga. Pada cadangan terduga ini, yaitu kelas cadangan dengan memperhitungkan potensi energi pada suatu lapangan panas bumi yang didasari oleh penyuntikan rinci. Dan pada cadangan terduga ini telah dilakukan minimalnya itu sekali menggunakan pemboran eksplorasi atau wellkite serta studi kelayakannya. Nah, pada cadangan terduga ini akan didapatkan peta dengan skala 1:25.000. Minimal skalanya 1:25.000. Nah, pada cadangan terduga ini juga dapat dihitung menggunakan kandungan panas atau heat storage volumetric. Nah, cadangan terbukti yaitu cadangan dengan tingkat keyakinan tertinggi pada perhitungan cadangan. Karena pada cadangan terbukti ini telah dilakukannya pengujian terhadap sumur eksplorasi, sumur delineasi, sumur pengembangan, serta
setelah dilaksanakan studi kelayakan. Kenapa pada kelas cadangan memiliki tingkat kepercayaan tinggi? Karena pada cadangan terbukti ini memiliki data yang lebih lengkap atau lebih komplit. Nah, pada cadangan terbukti ini dapat dilakukan perhitungan menggunakan simulasi reservoir ataupun menggunakan storehead volumetric. Nah, pada paper ini menggunakan rumusan masalah, yaitu bagaimana melakukan perhitungan cadangan menggunakan metode storehead volumetric dan beberapa cadangan lapangan panas bumi X yang diperoleh dari hasil simulasi. Untuk batasan masalahnya sendiri, yaitu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penulis, maka dalam paper ini penulis membatasi tulisan hanya pada perhitungan cadangan panas bumi menggunakan metode volumetric pada lapangan X dengan menggunakan bantuan software jiwa volumetric. Nah, metode yang kedua yaitu saya akan bahas mengenai metodologi. Untuk diagram alir penelitiannya yaitu dimulai awal penelitian, lalu dilakukannya studi literatur, lalu mendapatkan lisensi jiwa volumetric untuk softwarenya, lalu menentukan parameter cadangan dalam inputan data heat stored volumetric. Nah, setelah mendapatkan data-data yang harus diinput pada software, yaitu selanjutnya itu melakukan simulasi cadangan volumetric, selanjutnya melakukan hasil analisa simulasi dan selesai. Nah, untuk software yang digunakan yaitu dari I5, yaitu jiwa modeling. Di sana terdapat jiwa volumetric untuk menghitung kandungan cadangan pada suatu lapangan panas bumi menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, data yang dibutuhkan yaitu karakteristik reservoir panas bumi X, sifat fisik batuan reservoir lapangan X, sifat fisik fluida reservoir lapangan X, RF, lalu conversion efisiensi, lalu lama dioperasikannya. Nah, untuk data-datanya yaitu pada lapangan X memiliki luasan reservoir yaitu seluas 22 km dengan ketebalan reservoir dengan data minimal 800 sampai 1.500 dengan densitas batuan 2.400 sampai dengan 2.650 dengan porositas batuan 0,07 dengan rock heat capacity yaitu 0,9 sampai 1. Untuk inisial temperatur 230 sampai 240, final temperaturnya 180, inisial water saturation-nya 0,65 sampai 0,7, final water saturation 0,3 sampai dengan 0,5. Nah, untuk RF-nya sendiri yaitu menggunakan 0,175 dalam jangka waktu dioperasikannya yaitu 30. RF ini tadi berasal dari penentuan porositasnya yang kita ketahui tadi, sedangkan konvensi efisiensi yaitu didapatkan dari fluida temperaturnya, yaitu 0,109 dan sampai 0,114 dengan number iteration atau bilangan acak 15.000. Nah, untuk setelah dilakukan simulasi, didapatkan dengan P1 sebesar 51,05, dengan P10 57,59, P50 76,35, P90 95,91. Nah, di sini pada high case atau kemungkinan terbesar yaitu 57,59 dan kemungkinan kecil yaitu 95,91 atau di P90. Untuk medium case-nya yaitu di 76,35. Nah, pada cadangan panas bumi lapangan X ini sendiri yaitu menggunakan cadangan mungkin karena telah didapatkan data-data sumuran, karena telah terdapat juga sumur existing atau sumur produksi, sudah sampai sumur produksi sehingga di sini didapatkan cadangan mungkin yaitu sebesar 95,91 pada kemungkinan yang tertinggi. Nah, di sini terdapat plot antara frekuensi versus research dan relatif normatif frekuensi versus research. Nah, keluaran akan berupa plot frekuensi yang jadi panas atau kapasitas pembangkit listrik yang setara, dan kapasitas pembangkit pada keluaran hasil diplot menggunakan histogram dengan frekuensi relatif dan scatter untuk distribusi frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi relatif merupakan
merupakan suatu nilai atau sekelompok angka dihitung sebagai pecahan persentase dari total data. Semua data yang diuji cobakan kan dimasukkan dari batas tertentu sampai batas yang ditentukan. Untuk distribusi kumulatif merupakan kepadatan probabilitas dalam persen dalam suatu frekuensi relatif. Untuk frekuensinya sendiri bisa kita lihat bahwasanya banyak angka yang menunjukkan di angka 77 sampai 62 sampai 86, dengan case tertinggi yaitu bisa mencapai 111,21 megawatt. Nah, untuk relatif kumulatifnya biasanya digunakan untuk tadi P90 berarti berada di 106, 101 sampai 106 megawatt. Nah, untuk kesimpulan yaitu untuk bahwasanya dalam melakukan perhitungan metode volumetric dapat menggunakan aplikasi jiwa volumetric, dan melakukan perhitungan pada jiwa volumetric ini juga dibantu menggunakan simulasi Monte Carlo, karena kita ketahui juga di awal bahwasanya banyak data yang dengan menggunakan minimal dan maksimal sehingga masih banyak ketidakpastian. Dan dalam simulasi perhitungan didapatkan perhitungan cadangan lapangan X dapat cadangan mungkin sebesar 95,91 megawatt pada dalam P90 dan P10 sebesar 57 megawatt, merupakan perhitungan cadangan pesimisnya 57 megawatt. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.